Pada 8 September tahun 2025, Nepal meledak dalam demo besar. Jalanan penuh massa, fasilitas publik dibakar, dan akhirnya presiden mundur. Beberapa hari sebelumnya, di Indonesia juga dipenuhi aksi protes. Pertanyaannya, apakah demo di Nepal dan Indonesia ini sama? Atau sebenarnya berbeda jauh? Di Nepal, amarah rakyat bukan muncul seketika. Ekonomi makin terpuruk. Harga bahan pokok melonjak, listrik sering padam. Lapangan kerja sulit didapat, rakyat merasa hidup makin berat. Yang bikin makin marah, pejabat dan keluarga mereka justru sibuk flexing, pamer harta, mobil mewah, hingga liburan ke luar negeri. Kontras inilah yang memicu ledakan kemarahan, hingga demo besar tak terhindarkan dan akhirnya menjatuhkan presiden. Bukan hanya ekonomi, politik Nepal juga rapuh. Dengan sistem parlementer, pemerintahan bergantung pada dukungan parlemen. Begitu rakyat marah dan partai kehilangan dukungan, presiden atau perdana menteri bisa langsung jatuh. Jadi, satu demo besar saja bisa mengguncang kursi kekuasaan. Di Indonesia, September tahun 2025 juga dipenuhi demonstrasi. Tapi fokusnya lebih ke DPR dan kebijakan pemerintah. Kenaikan pajak yang dirasa memberatkan. Pembahasan undang-undang yang dianggap tidak pro rakyat. Serta kasus korupsi yang terus terjadi membuat rakyat geram. Bahkan, kepercayaan publik pada DPR makin turun karena dianggap lebih mementingkan kepentingan politik daripada suara rakyat. Selain itu, faktor sosial ikut memperkuat kemarahan. Kesenjangan kaya miskin makin terasa. Ketika rakyat sulit, ada pejabat dan keluarganya yang pamer gaya hidup mewah di media sosial. Kondisi ini mirip dengan Nepal. Tapi di Indonesia, kemarahan lebih diarahkan pada institusi DPR dan pemerintah, bukan langsung pada presiden. Kalau ditarik benang merah, ada persamaan jelas. Demo di dua negara adalah luapan kekecewaan rakyat. Sama-sama jadi simbol protes sosial, ketika suara rakyat dianggap tak didengar. Spanduk, teriakan, dan jalanan jadi wadah aspirasi yang tak tertampung di parlemen. Namun, perbedaannya besar. Nepal dengan sistem parlementer sangat rapuh. Pemerintah bisa jatuh dalam hitungan hari karena tekanan demo. Sementara Indonesia dengan sistem presidensial lebih stabil. Presiden tidak bisa dijatuhkan di jalanan. Hanya bisa diberhentikan melalui mekanisme hukum di MPR setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, demo di Indonesia lebih berfungsi sebagai alarm politik, bukan alat menjatuhkan kekuasaan langsung. Pertanyaannya, apa dampaknya? Di Nepal, jatuhnya presiden tidak otomatis menyelesaikan masalah. Ekonomi masih krisis, rakyat masih menunggu perubahan nyata. Sementara di Indonesia, demo biasanya mendorong pemerintah untuk merevisi kebijakan. Atau setidaknya, memberi tekanan politik yang besar pada DPR dan elit. Kalau menurut kalian, demo yang besar itu benar-benar bisa membawa perubahan? Atau hanya jadi suara sesaat? Tulis pendapat kalian di komentar.